Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kepada yang terhormat Ibu Teresia selaku dosen mata kuliah berbicara publik, kepada yang terhormat Kak Melani Destita Sari selaku asisten dosen mata kuliah berbicara publik, dan tak lupa kepada teman-teman Rombelde yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya Oviaska Azahro dengan NPM 2420301119 ingin menyampaikan materi mengenai gaya belajar. Baik, apa saja yang ingin kita bahas mengenai materi gaya belajar pada kesempatan kali ini? Yang pertama yaitu ada pengertian dari gaya belajar itu sendiri. Untuk yang kedua yaitu ada jenis gaya belajar dan juga contoh penerapannya. Untuk yang ketiga yaitu faktor yang mempengaruhi gaya belajar. Yang keempat yaitu pentingnya memahami gaya belajar. Dan yang kelima yaitu ada strategi gaya belajar. Untuk yang pertama ini, kita akan membahas mengenai pengertian dari gaya belajar. Nah, menurut Nasution, mengartikan bahwa gaya belajar sebagai cara yang konsisten dilakukan seorang individu dalam menangkap stimulus atau informasi, mengingat, berpikir, dan juga memecahkan masalah. Nah, jadi gaya belajar ini merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh seseorang untuk menangkap informasi, untuk menyimpan, menerima, dan juga memproses suatu informasi dari misalnya dari guru, dari dosen, atau orang lain yang ada di sekitar kita. Nah, lalu apa saja sih jenis-jenis dari gaya belajar itu? Mari kita bahas. Gaya belajar itu ada 4 macam ya teman-teman. Yang pertama yaitu ada visual, yang kedua ada auditory, yang ketiga ada read atau read, dan yang keempat ada kinestetik. Lalu, apa sih visual, auditory, read, atau read dan juga kinestetik itu? Nah, jadi visual itu merupakan gaya belajar dari seorang melalui indera penglihatan. Misalnya, saat guru menjelaskan suatu materi yang ada di kelas, atau siswa atau mahasiswa itu melihat sebuah video, lalu mahasiswa itu melihat diagram dan juga yang lain sebagainya. Lalu yang kedua yaitu ada auditory. Nah, auditory ini merupakan sebuah gaya belajar yang dimiliki seseorang melalui indera penglihatan, indera pendengaran. Nah, jadi dari indera pendengaran ini misalnya saat guru menjelaskan di kelas, saat melakukan sesi diskusi, atau saat mendengarkan podcast. Dan yang ketiga yaitu read atau read. Nah, jadi read atau read ini merupakan sebuah gaya belajar melalui proses membaca dan juga menulis. Misalnya saat membaca sebuah cerita, membaca buku, atau mencatat ulang catatan dari guru atau dosen, lalu merangkum, dan yang lain sebagainya. Nah, untuk yang keempat, yaitu kinestetik. Nah, kinestetik ini merupakan gaya belajar yang dilakukan secara langsung atau praktik seperti itu. Misalnya apa? Nah, misalnya saat praktik di laboratorium, saat membuat proyek, atau saat melakukan gerakan, misalnya apa? Olahraga. Nah, itu dia. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai faktor gaya belajar. Nah, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi gaya belajar itu? Untuk yang pertama yaitu faktor biologis atau fisik. Nah, kenapa sih faktor biologis atau fisik ini sangat mempengaruhi gaya belajar? Karena misalnya nih saat kita belajar, apakah tubuh kita itu sehat atau tubuh kita itu sedang sakit? Misalnya saat kita sedang flu atau batuk, itu akan mempengaruhi belajar kita. Jika kita flu atau batuk juga, kita kan tidak nyaman seperti itu untuk belajar. Untuk yang kedua, yaitu faktor psikologis. Nah, faktor psikologis ini misalnya kita juga harus mengetahui apakah kita itu introvert atau extrovert. Nah, selain itu juga ada motivasi dan juga tingkat konsentrasi yang sangat mempengaruhi gaya belajar kita. Untuk yang ketiga yaitu faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan yang seperti apa sih? Nah, misalnya cahaya yang ada di ruangan kita itu terang atau tidak. Lalu misalnya kondisi tempat belajar itu ramai atau tidak.
Jika kita suka tempat yang sepi, maka kita akan lebih fokus lagi untuk belajar. Untuk yang keempat, yaitu faktor budaya. Nah, faktor budaya itu seperti apa sih? Jadi, faktor budaya itu misalnya saat kita kecil itu gaya belajar kita itu seperti apa. Nah, gaya belajar saat kita kecil itu sangat mempengaruhi gaya belajar kita sampai saat kita dewasa nanti. Nah, untuk yang kelima yaitu faktor pengalaman belajar. Jadi, faktor pengalaman belajar ini sebenarnya tidak berbeda jauh dari faktor budaya, yaitu kebiasaan kita saat kecil bagaimana kita belajar. Untuk yang keenam yaitu faktor emosional. Nah, faktor emosional ini merupakan faktor yang menurut saya sangat penting ya, karena saat kita belajar itu bagaimana suasana hati saat kita belajar, apakah kita sedang happy atau kita sedang gelisah atau kita sedang khawatir atau kita bahkan saat kita emosi pun itu gaya belajarnya sangat mempengaruhi karena jika kita emosi itu materi atau suatu informasi yang menyerap di pikiran kita itu tidak efektif sekali teman-teman. Untuk yang ketujuh yaitu mengenai faktor teknologi dan juga media. Nah, faktor teknologi dan juga media ini misalnya ketersediaan sarana dan juga prasarana saat belajar, lalu kebiasaan menggunakan gadget itu juga sangat mempengaruhi bagaimana gaya belajar kita. Untuk yang ke-9, maaf, yang ke-8 yaitu mengenai faktor usia dan juga perkembangan. Jadi, gaya belajar kita saat kita anak-anak dulu, saat kita remaja, dan juga saat kita dewasa. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai pentingnya memahami gaya belajar kita. Untuk yang pertama, yaitu memilih strategi yang paling efektif dan juga efisien. Nah, saat kita belajar itu kita harus memilih strategi atau gaya belajar yang paling efektif dan juga efisien. Untuk yang kedua, yaitu meningkatkan pemahaman dan juga daya ingat. Jadi, otak manusia itu mampu menyerap dan juga menyimpan suatu informasi lebih baik jika cara penyampaiannya memang sesuai dengan preferensi alaminya. Misalnya, saat kita belajar, apakah kita itu lebih nyaman menggunakan gaya belajar visual, auditori, menulis atau membaca, atau bahkan kinestetik seperti itu. Untuk yang ketiga yaitu mengurangi rasa frustasi. Nah, mengurangi rasa frustasi ini misalnya saat kita lebih suka belajar kinestetik, namun kita disuruh untuk membaca teks yang sangat panjang itu tidak cocok dengan gaya belajar yang kita miliki seperti itu. Untuk yang keempat yaitu membantu guru untuk menyesuaikan pengajaran. Nah, jadi di kelas itu kan tidak hanya satu atau dua orang saja. Jadi kita harus mampu untuk menyesuaikan atau kita sendiri yang akan menyesuaikan bagaimana cara belajar kita sendiri, apakah tadi dengan audio atau dengan visual atau dengan menulis atau membaca dan juga dengan kinestetik. Seperti itu teman-teman. Lalu untuk yang terakhir yaitu bagaimana sih penerapannya dalam pembelajaran. Nah, tadi yang sudah saya sampaikan, misalnya audio. Nah, audio itu kan mengandalkan pendengaran seperti itu teman-teman. Nah, misalnya saat di kelas itu kita melakukan sesi diskusi, lalu mendengarkan cerita, mendengarkan podcast, mendengarkan guru atau dosen saat memberikan suatu materi. Seperti itu. Untuk yang kedua, yaitu mengenai visual. Nah, gaya belajar visual ini seperti saat kita membuat mind mapping. Nah, dengan mind mapping itu kita dapat membantu kita untuk lebih memahami suatu informasi tersebut. Untuk yang ketiga, itu read atau read. Nah, read ini misalnya saat kita membaca buku, itu juga bisa. Lalu menulis. Nah, menulis suatu materi yang sudah disampaikan dari guru atau dari dosen, itu kita tetap kembali seperti itu. Untuk yang selanjutnya, yaitu kinestetik. Nah, kinestetik itu misalnya saat kita membuat project, saat kita melakukan eksperimen, atau saat kita melakukan praktik langsung.
Nah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila saat saya menyampaikan banyak kesalahan kata maupun perbuatan yang saya lakukan, saya mohon maaf dan semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.